Janjimu menghidupkan, ku memilih tetap percaya. Dan ku tetap percaya, tiada yang mustahil di dalam-Mu. Segala perkara dapat Kau lakukan, dan tangan-Mu tersedia untuk orang yang tak. Shalom. Ucapkan Tuhan Yesus disalib, mati, dikubur, bangkit, dan naik ke sorga. Dan akan datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kenaikan-Mu ke sorga. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan. Kami mengampuni yang bersalah. Kami minta ampun untuk semua dosa dan hujat daripada seluruh sidang jemaat dan pengurusnya. Darah Yesus minta membasuhnya. Kami memohon Tuhan Yesus Kristus masuk dan penuhi kami dengan Roh Kudus menjadi Raja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, kami mohon jamahan-Mu, kami mohon yang sakit disembuhkan, yang tidak baik menjadi baik. Tuhan, mohon Tuhan dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kebaktian ini dan khotbah di tempat ini. Darah Yesus minta mengcovernya. Dalam tangan Tuhan Yesus kami serahkan kami semua. Terima kasih Tuhan, darah Yesus minta membasuhnya, mengcovernya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita masuk, kita mau berikan sedikit penyembahan kepada Tuhan Allah kita. Terima kasih Bapa. Kasih setia.
lagi, katakan kepada Tuhan, Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Kau Bapa yang kekal, Maha kuasa, sama-sama kita mau sanjung. Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Katakan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau kudus Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Lebih sungguh lagi. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan kita Allah yang suci? Katakan Allah yang suci, Tuhan Maha mulia. Amin. Sama-sama kita mau sanjung. Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Kau Bapa yang kekal, Maha kuasa. Mari lebih sungguh lagi Bapak Ibu, kita mau sama sanjung. Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun seru. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan.
Bapak Ibu sembah Tuhan dengan sab hatimu. Oh, naikkan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah yang kudus, Kau Bapa yang kami sembah, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Kau Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Hadirat-Mu nyata Tuhan, hadirat-Mu nyata. Kau Bapa yang hebat, kuasa-Mu kami sembah Kau Tuhan. Anakku, saat ini aku sedang berada di hadapan-Mu. Apakah Engkau masih mengasihi aku? Amin. Aku memberkati hidupmu. Amin. Amin. Engkau segera akan melihat apa yang kau ucapkan di hadapanku pagi ini akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Amin. Aku memberikan apa yang kau ucapkan itu. Amin. Aku memberikan hal itu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya telah diucapkan. Mari sambut dengan tepuk tangan, sorak-sorai janji yang Tuhan berikan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya, kita mau bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita mau lebih sungguh lagi mengagungkan Tuhan Allah kita yang hidup. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Katakan, Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Lebih sungguh lagi katakan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha. Kami memuji Kau Tuhan, kami sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta pada. Angkat suaramu, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu,
lagi ya, katakan Hosana. Hosana bagimu di tempat. Hosana kau Tuhan. Siapa yang rindu mempersembahkan pujian, katakan ku sembah kau Tuhan selamanya. Sungguh Yesus ku cinta pada. Sekali lagi, lebih sungguh lagi, katakan Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Oh, kami cinta kau Tuhan. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, aku cinta padamu. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Siapa yang cinta Tuhan, sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Siapa yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat pertama, angkat tanganmu tinggi Bapak Ibu. Berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Ya. Berikan tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Allah yang hebat. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama.
bersukacita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Allah yang hidup. Berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Havenu shalom, aleluia. Havenu shalom, aleluia. Havenu shalom, aleluia. Sama-sama katakan Havenu shalom, 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 aleluia. Havenu shalom, aleluia. Havenu shalom, aleluia. Havenu shalom, aleluia. Havenu shalom, 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 katakan Havenu shalom, aleluia. Havenu shalom, aleluia. Havenu shalom, aleluia. Havenu shalom. Sama-sama kami bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita. Sekali lagi katakan, ku bawa berita sejahtera. Oh, kita mau bawa berita sejahtera kenaikan Tuhan. Amin. Sejahtera. Ku bawa berita, berita. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru. Oh, nyanyi bagi Dia seluruh. Mari sama-sama bernyanyi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh. Sama-sama katakan Allah besar, hey hey, hey hey, Allah besar, hey hey, dan layak dipuji. Sama-sama nyanyi bagi Dia lagu baru. Oh, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia. Siapa yang mau bernyanyi buat Tuhan, angkat tanganmu, katakan bernyanyi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Oh, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Sama-sama serukan Allah besar dan layak dipuji. Hey, dan layak dipuji. Siapa yang bersukacita? Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah. Oh, umat Israel kesayangan Tuhan, katakan bersukacitalah dalam Allah. Oh, Israel, rayakan dan tarilah di depan Allah. Dialah pemenang. Rayakan dan tarilah di. Sama-sama bersuka, bersukacitalah. Hey, ayo bersukacita umat kesayangan Tuhan. Katakan bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah. Oh, Israel, rayakan di depan Allah. Dialah pemenang. Rayakan dan sekali lagi ya, cuma sendiri katakan bersukacitalah. Apa Bapak Ibu? Ayo umat kesayangan Tuhan. Dalam Allah. Sama-sama katakan rayakan dan tarilah di depan Allah. Dialah pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah. Dengan Allah, dengan Allah, lakukan yang besar. Dengan Allah, hancurkan musuh.
Sekali lagi dong, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bersuka cita, amin. Kita percaya nyanyian kita pujikan itu adalah pernyataan iman kita, amin. Dengan Allah kita lakukan perkara yang besar, amin. Musuh sudah dikalahkan, dosa dihapus sama Tuhan, dan kita umat pemenang Allah. Sekali lagi berikan sorak-sorai dong buat Tuhan Allah kita. Bersama-sama kita mau sanjung Tuhan, senangkan hati Tuhan dan pujian kita. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang, katakan, menyembahmu Tuhan. Angkat tanganmu, kata kepada Tuhan, kami sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Kami sanjung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku menyembah
Segala kemuliaan hanya bagi Allah pencipta langit dan bumi yang sudah mengutus firman-Nya, Yesus Kristus, untuk mengadakan penebusan dosa bagi orang-orang pilihan-Nya. Dan sesudah selesai mengorbankan dirinya, Dia naik ke tempat yang jauh lebih tinggi daripada segala langit, sehingga alam semesta terisi dengan kehadiran-Nya. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki-Nya, dan kami sebagai tubuh-Mu, sebagai saluran-Mu, harus mempercayai bahwa kepala kami yaitu Yesus adalah penguasa alam semesta. Sehingga hidup kami bukanlah sebagai manusia lemah, pecundang yang diperbudak oleh dosa. Karena segala kuasa sudah ditaklukkan di bawah nama Yesus, bangkitkanlah kami hari ini juga dengan firman-Mu, supaya kami dalam sisa hidup kami punya mindset ilahi yang berbeda. Kiranya Roh Kudus membukakan dan menyingkapkan kebenaran firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Shalom. Sesudah 1 Korintus 15 ayat 4-7. Sesudah bangkit dari kematian, Yesus memerlukan waktu 40 hari untuk menampakkan diri kepada beratus-ratus pengikutnya, untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 4 kita baca bahwa Yesus telah dikuburkan dan Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus dan kemudian kepada kedua 11 muridnya. 11, Yudas sudah mati. Tapi ada satu yang kelak akan menggantikan Yudas. Ayat 6, sesudah itu Kristus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, di sini ada satu salah kaprah. Banyak pengkhotbah yang mengatakan ketika Yesus naik ke surga yang menyaksikan 500 orang. Padahal 500 orang lebih ini menyaksikan Yesus sudah hidup, belum naik ke surga. Ayat 7. Ayat 7, selanjutnya Kristus menampakkan diri kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Jadi sudah jelas yang menyaksikan Yesus naik ke surga bukan 500. Berapa? Kisah para Rasul ayat 1 menyebutkan 11 nama rasul karena Yudas sudah bunuh diri. Tetapi kalau kita jawab yang menyaksikan Yesus naik ke surga 11 orang, salah. Karena selanjutnya dikatakan ketika para murid berhimpun selama 10 hari untuk menantikan turunnya Roh Kudus di Yerusalem, maka diputuskan untuk menggantikan tempat Yudas. Syaratnya harus dipilih orang yang menyertai Yesus sejak pembaptisan Yesus oleh Yohanes sampai Dia terangkat ke surga. Berarti bukan 11 orang, lebih. Akhirnya diusulkan 2 orang untuk menggantikan Yudas, yaitu Justus dan Matias. Akhirnya dipilih Matias. Berarti kalau gitu berapa yang menyaksikan Yesus naik ke surga? 13? Belum tentu. Karena dikatakan harus ada orang-orang yang pernah menyertai Yesus, menyaksikan Yesus sejak dibaptis Yohanes sampai kenaikan ke surga. Bisa saja yang menyaksikan sekian ratus, tetapi mereka mengikuti Yesus di pertengahan, tidak pernah menyaksikan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yang memenuhi syarat cuma 2, Justus dan Matias. Artinya sekitar 13 orang minimal. Tapi barangkali juga ada juga berapa banyak, tapi mereka tidak memenuhi syarat untuk dipilih karena mengikuti Yesus di pertengahan, tidak menyaksikan Yesus waktu dibaptis.
kalau perkiraan saya yang menyaksikan Yesus naik ke surga sekitar 13 sampai 120 orang. Ya. Karena dikatakan di kitab Kisah Para Rasul 1, sesudah mereka menyaksikan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun, mereka kembali ke Yerusalem di satu rumah berkumpul di loteng atas jumlahnya 120 orang dekat Bait Allah. Dan dikatakan jaraknya 1,2 kilo seperjalanan Sabat. Ya. Jadi dari bukit, ya itu bukan gunung besar ya, bukit kecil, Bukit Zaitun, ada lembah, lalu ada Bukit Moria, tempatnya Bait Allah itu. Ya. Di situ mereka berkumpul 1,2 kilo. Ya. Kira-kira ya kalau jalan 5 menitan lah. Seperti dari tempat ini ke Siola gitu. Jalan 5 menit, kecuali kalau jalannya kelewas-kelewes ya bisa 15 menit. Ya. Jadi sangat pendek. Sudah ada 120 orang berkumpul, jadi mungkin saja 120 orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Tapi minimal 13. Nah, sekarang ada pertanyaan dari orang yang tidak percaya. Ya. Kenapa kok Yesus harus naik ke surga? Dia kan sudah memberi amanat agung supaya seluruh dunia mendengar Injil dan berbalik kepada Tuhan. Kenapa kok dia harus naik ke surga? Kenapa dia tidak tetap di dunia? Membantu para rasulnya untuk menyebarkan Injil supaya cepat selesai. Ya, itu pertanyaan orang yang tidak percaya. Lalu kita jawab, karena dia berasal dari sana. Loh ya memang dia berasal dari sana. Tapi kan lebih baik dia tinggal di dunia supaya seluruh dunia bertobat. Oh karena tugasnya sudah selesai. Ya tugasnya sudah selesai, tapi kan dia juga bisa membantu para rasul untuk memberitakan Injil. Dan kita tidak bisa menjawab. Memang ada banyak alasan kenapa Yesus harus naik ke surga. Tetapi yang mutlak alasannya cuma 2. Yang pertama, dia harus menjadi imam besar, pengantara antara Tuhan Sang Pencipta dengan umatnya, dan ruang Maha Kudus yang asli tempatnya di atas sorga. Jadi dia mutlak harus naik. Kalau dia tidak naik ke ruang Maha Kudus yang asli, tidak ada pengantara ya, antara Sang Pencipta dengan umatnya. Yang kedua, dia harus naik karena dia menerima segala kuasa. Nah mari kita lihat kitab Ibrani. Kalau kita baca kitab Ibrani secara keseluruhan, itu temanya Yesus Imam Besar Agung. Dan saya cari di seluruh perjanjian baru, tidak ada yang menjelaskan Yesus adalah imam besar. Hanya di Mazmur 110, itu nubuatan tentang penobatan raja dan imam, yang dimaksud adalah Kristus. Nah, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, karena dia melanjutkan pelayanan sebagai imam besar agung bagi umatnya. Ibrani 7 ayat 25 sampai 26. Ibrani 7 ayat 25 sampai 26. Karena itu ia, yaitu Yesus, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang oleh dia kepada Allah, sebab dia senantiasa menjadi pengantara atau imam untuk mereka. Imam itu bahasa Ibraninya kohen, artinya pengantara, mediator, intercessor. Cuma kalau intercessor diterjemahkan pendoa syafaat gak cocok. Pendoa syafaat itulah intercessor, pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Ya. Supaya orang berdosa tidak jadi dihukum, diberikan pertobatan. Nah, ayat 26. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan mari baca bersama-sama, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Kalau kalimat yang kita baca ini di versi Perjanjian Lama bunyinya ditinggikan
daripada segala langit. Ya. Kalau di versi Alkitab Bahasa Indonesia masa kini bunyinya, dinaikkan sampai ke tempat yang lebih tinggi dari segala langit. Ada lagi Alkitab versi mudah dibaca. Ya. Bunyinya demikian, dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi daripada surga. Ya. Kalau Alkitab King James, made higher than the heavens. Dinaikkan lebih tinggi daripada segala surga, dan seterusnya. Jadi mutlak harus naik ke surga, ke tempat ruang maha suci yang asli, di mana pencipta langit dan bumi diam di sana, untuk membawa korban darahnya, untuk memperdamaikan umatnya dengan Bapa, untuk menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Ya. Jadi ruang maha suci yang ada di dunia, di dalam bait Allah, di kemah suci itu hanya simbol saja. Hanya gambaran dari ruang maha suci yang asli, yang tempatnya jauh lebih tinggi daripada segala langit yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara-saudara, itulah sebabnya dia harus mutlak naik ke sana. Jadi saat dia disalib, Yesus melakukan pelayanan penebusan atau redemption, dan dia berperan sebagai domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa kita. Tapi di saat kenaikan, Yesus melakukan pelayanan pendamaian, rekonsiliasi. Dia berperan sebagai imam besar yang masuk ke ruang maha suci di surga untuk menjadi pengantara, mediator antara kita dengan Tuhan. Jadi itu sebabnya Yesus mutlak harus naik ke surga. Ya. Dan karena kita sudah punya pengantara di surga, maka keselamatan kita, pengampunan dosa kita, itu tidak bisa dirubah, kekal. Ya. Kalau di dalam perjanjian lama, hanya ada satu imam besar, anak sulung laki-laki dari keturunan Harun. Setiap tahun pada hari raya Grafirat besar, hari raya pendamaian, hari raya Yom Kippur, tanggal 10 bulan Tisri, bulan 7, imam besar ini masuk ke ruang maha suci dengan membawa korban domba. Selain untuk menebus dosanya, dia juga memohon kepada Tuhan yang digambarkan kehadirannya di depan tabut suci, supaya dosa bangsa Israel diampuni. Ya, itu hanya simbol. Ya, sebab darah domba tidak mungkin bisa menyucikan dosa manusia. Itu hanya gambaran dari pelayanan Yesus yang akan datang. Imam besar manusia itu berulang kali harus masuk ke ruang maha suci untuk setiap tahun sepanjang hidupnya untuk melakukan pelayanan pendamaian. Ada masa expirednya, setelah setahun harus masuk lagi, setahun harus masuk lagi. Tapi kalau Yesus masuk sekali untuk selamanya. Kalau imam besar di perjanjian lama masuknya hanya beberapa menit saja, setelah itu dia keluar. Kalau Yesus selama-lamanya di depan Bapa pencipta langit dan bumi. Sebab itu kalau kita berdoa dan mengerti kebenaran ini, kalau kita terpleset oleh dosa dan mengerti kebenaran ini, kalau kita paham keselamatan hanya karena kasih karunia, dan kita mengerti kebenaran ini, maka tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Ya. Kitab Roma pasal 8 berkata, tidak ada penguasa, tidak ada kuasa gelap, tidak ada malaikat baik yang akan datang maupun yang sudah ada. Tidak ada penderitaan yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan di dalam Kristus. Karena kita punya pengantara agung yang 24 jam sehari di depan Bapa,
sekalipun kita lemah oleh kelemahan daging kita, oleh ego kita selalu dibenarkan, kita boleh kasih karunia, dan ada kepastian hidup kekal. Dan karena kasih itu yang kita rasakan, otomatis kita berubah. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Jadi seseorang bisa mengalami perubahan sampai sempurna, kudus tanpa celah, seperti Tuhan. Bukan karena agama, tapi karena menerima kasih tanpa syarat, tanpa batas. Banyak orang yang menyalahgunakan Injil. Keselamatan karena kasih karunia. Ya. Jadi kalau kita berdosa tetap selamat, sekali selamat tetap selamat. Saya jawab, itu orang yang tidak mengerti kasih Allah. Artinya orang itu tidak selamat. Kalau orang benar-benar selamat, rohnya dilahirkan kembali, diperbarui, dia bisa merasakan kasih Allah. Saya ini berdosa, saya ini jahat. Kok Tuhan mengampuni saya? Setiap kali dia menerima kasih itu, maka secara perlahan dia berubah. Akhirnya menjadi sempurna. Itulah berita Injil. Lain dengan Kristen agamawi. Berita Kristen agamawi, kalau kamu tidak beribadah, tidak baca Alkitab, tidak berdoa, kamu jahat, masuk neraka. Ya. Karena agama berbicara tentang apa yang manusia perbuat untuk Allah. Agama bersifat antroposentris, berpusat pada manusia dan usahanya. Dan agama tidak bisa membuat manusia jadi baik. Ya. Nanti baca di rumah 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 18. Di situ dijelaskan perbedaan antroposentris dan kristosentris. Antara Kristen yang agamawi dan Kristen yang berdasarkan Injil. Dan pada ayat terakhir dikatakan ayat 18, orang yang memahami Injil dia akan disempurnakan seperti Kristus, tapi yang memahami secara agamawi dia di bawah penghukuman. Kembali ke topik semula. Yang kedua, jadi kenapa Yesus harus naik ke surga? Jawabnya apa? Karena dia harus menjadi pengantara atau imam besar agung bagi kita. Yang kedua, Yesus harus naik ke surga untuk menerima segala kuasa atas semesta ini. Setelah dia dilantik menjadi raja atas segala sesuatu, barulah dia bisa kembali ke dunia untuk menegakkan kerajaan Allah selama 1000 tahun di bumi ini. Ya. Kita lihat Efesus 4 ayat 9. Bukankah Yesus telah naik? Berarti Yesus juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat 10. Yesus yang telah turun, dia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena dia harus menerima kuasa atas semua ciptaan. Ayat 10 ini saya bacakan dari versi bahasa Indonesia masa kini, kata-katanya lebih enak, lebih jelas ya. Perhatikan ya. Dan Yesus sudah turun, ia juga naik sampai ke tempat yang jauh lebih tinggi dari segala langit, sehingga seluruh alam semesta terisi dengan kehadirannya. Luar biasa dahsyat ya kata-kata ini ya. Efesus 1 ayat 19. Betapa hebat kuasanya yang bagi kita percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus, ayat 20 ya. Ya, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan di sorga. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, dan bukan hanya di dunia ini, melainkan di dunia yang akan datang. Ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus,
dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia memenuhi semua dan segala sesuatu. Perhatikan ayat 22 ya. Ayat 22, saya kutip dari bahasa Indonesia masa kini, kata-katanya lebih jelas, lebih komunikatif ya. Allah menaklukkan semuanya di bawah kekuasaan Kristus dan memberi Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Itulah sebabnya sebelum dia naik ke surga, dia berkata pada muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh dunia muridku. Nah, kalau kita renungkan di sini, mana ada nabi, mana ada manusia yang seperti ini. Ya. Banyak orang Kristen tidak mengenal Kristus. Menganggap Kristus hanya nabi biasa. Bahkan banyak yang tidak percaya bahwa dia bangkit dari kematian, tapi tetap beragama Kristen. Ya. Penyebabnya sederhana. Karena kekristenan masa kini bersifat agamawi, bersifat antroposentris, berpusat pada manusia dan usahanya. Kamu mau diberkati, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau tidak masuk neraka, itu bukan Injil. Ya, bukan Injil. Injil itu adalah berita yang kristosentris, berpusat pada Kristus dan kasih karunia-Nya. Karena titik awal penulisan Alkitab itu sudah Injil. Titik akhir dari penulisan Alkitab itu juga Injil. Ya. Perjanjian lama isinya Injil, perjanjian baru isinya Injil. Ya. Jangan mengkotak-kotak Injil itu hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu adalah Injil Yesus Kristus menerangkan tentang kehidupannya di dunia. Tapi Injil yang utuh itu seluruh Alkitab. Sehingga kalau kita memahami Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat terakhir, kita harus memahaminya berfokus pada Kristus. Berfokus pada kasih karunia Kristus. Bukan berfokus pada agama. Saudara-saudara, saya akan buktikan ya. Titik awal penulisan Alkitab itu bukan Kejadian 1 ayat 1. Karena sebelum Kejadian 1 ayat 1, ada banyak sekali ayat yang menjelaskan sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita untuk kudus dan tidak bercacat di hadapannya melalui Kristus. Itu sebelum Kejadian 1 ayat 1. Itu sudah Injil. Kemudian titik akhirnya Wahyu, kasih karunia Yesus Kristus menyertai kamu. Perjanjian lama dipenuhi dengan berita Injil. Ada ratusan nubuat, tipologi, pesan rahasia tentang Kristus. Nah, salah satunya mari kita lihat Mazmur 110. Mazmur 110 ini adalah nubuat tentang kenaikan Kristus. Ditulis ayat 1 ya. Mazmur 110 ayat 1, Mazmur Daud. Ini ditulis oleh Raja Daud ya. Ditulis sekitar 1000 tahun sebelum Kristus lahir. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya. Ayat 4, Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ayat 4 ini dikutip di kitab Ibrani sampai 4 kali. Ya. Jadi kitab Ibrani menjelaskan penggenapan nubuatan dalam Mazmur 110 tentang Yesus sebagai imam besar. Ayat ke-6, saudara bisa perhatikan yang di layar ini, tapi ini versi terjemahan baru.
versi mudah dibaca lebih jelas. Perhatikan saya kutip kata-katanya ya. Allah akan menghakimi bangsa-bangsa, tanah akan ditutupi dengan mayat-mayat, Allah akan menghukum para pemimpin bangsa-bangsa yang berkuasa di seluruh dunia. Dari mana kita tahu bahwa Mazmur 110 nyanyian nubuat yang digubah oleh Daud 1000 tahun sebelum Kristus ini menunjukkan pada Kristus. Ada 5 petunjuk di Mazmur 110 ini. Yang pertama, Daud memanggil orang ini sebagai Tuan. Ya, ayat 1 tadi, Tuan. Padahal Daud adalah raja bangsa pilihan. Raja itu sudah lebih tinggi. Apalagi raja bangsa pilihan. Derajatnya lebih tinggi dari semua raja di dunia. Tetapi Daud memanggil orang ini Tuan. Berarti yang dimaksud Daud ini orang yang lebih tinggi daripada raja segala raja. Petunjuk kedua, pada ayat 1 dikatakan orang ini duduk di sebelah kanan Allah. Ya, di masa lalu, orang yang duduk di sebelah raja, dia adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri kepala pemerintahan menjalankan roda pemerintahan setiap hari, sedangkan yang raja adalah kepala negara. Ini menunjukkan bahwa orang yang duduk di sebelah kanan Allah pemilik dan penguasa semesta menunjukkan orang ini punya kekuasaan atas seluruh ciptaan. Ya. Tidak ada keturunan Adam yang seperti ini. Ya. Petunjuk ketiga dikatakan Allah bersumpah kepada orang ini ya, pada ayat 4. Kata Allah bersumpah itu di perjanjian lama perjanjian baru enggak ada ya. Cukup berjanji saja. Ya. Tapi Allah bersumpah ditulis di perjanjian lama itu 13 pihak. Kebanyakan untuk menghukum. Ya. 9 diantaranya menghukum. Ya. Sisanya 4 untuk memberkati. Tapi Allah bersumpah untuk memberkati hanya ada 4 di perjanjian lama. 2 itu hanya untuk kelompok, sedangkan untuk perorangan cuma 2. Kepada Abraham dan kepada orang yang disebut Daud di Mazmur 110. Ya. Tetapi di sini ada yang lebih istimewa. Ya. Allah bersumpah kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa. Engkau akan jadi bapak bangsa-bangsa dan keturunanmu akan jadi berkat bagi dunia ini. Ya. Itu karena Abraham sebelumnya sudah mengorbankan Ishak. Ya. Karena engkau tidak segan-segan mengorbankan anakmu yang sulung ini, maka aku bersumpah. Tetapi kepada orang yang di Mazmur 110 ini, orang ini belum ada. Ya. Belum ada. Jadi sumpahnya Tuhan terhadap orang ini, itu sangat luar biasa. Berarti bukan sembarangan orang. Lalu tanda yang keempat, orang ini akan menjadi imam besar selamanya, ayat keempat. Ya. Imam besar yang ada di dunia itu hanya selama dia masih hidup, sesudah itu selesai. Tapi orang ini selamanya, berarti orang ini hidup selama-lamanya. Lalu tanda kelima, seluruh dunia akan ditaklukkan Allah untuk orang ini. Ya. Ayat 6 yang sudah kita baca tadi. Berarti orang ini akan menjadi penguasa atas seluruh ciptaan. Dan ini sudah jelas Mazmur 110 menubuatkan Mesias yang akan datang, yang akan naik ke surga, menjadi raja, segala raja, dan imam besar agung. Apabila kita memahami ini, Yesus bukan nabi biasa. Dia adalah Tuhan firman yang menjelma menjadi manusia, yang menjadi ekspresi dari kasih Allah. Sehingga orang yang benar-benar menerima keselamatan dari Tuhan tidak akan pernah terpisahkan dari Tuhan untuk selama-lamanya. Sedangkan yang hanya agama saja, ya, pasti pindah keyakinan. Ya. Sekalipun dia pendeta, ada banyak pendeta pindah iman. Ya. Karena apa? Karena memahami Alkitab secara agamawi. Ya. Tidak melihat semua ayat itu berbicara tentang Kristus. Tapi kalau hari ini kita menyadari Yesus naik ke surga,
itu punya pesan yang kuat untuk hidup kita, maka hidup kita akan berbeda pada hari-hari berikutnya. Mari kita pejamkan mata, kita angkat kedua tangan kita, dengan penuh iman, penuh penghayatan, kita nyanyikan lagu yang tadi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Pendeta Mikael Yunus. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Sekarang tiba saatnya kami mau masuk kami mau memberikan apa yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan, kembalikan semuanya itu berlipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saatnya kita akan berikan persembahan Bapak Ibu. Mari kita mau berikan persembahannya dengan penuh sukacita. Kita bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Bersama-sama nyatakan terima sukacita surga dari Tuhan. Terima sukacita surga. Kasih
berkati persembahan saudara, berapa banyak pada hari ini, pagi ini berkati firman Tuhan. Puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Kita bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Mikael Yunus. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan mendengarkan pengumuman ya Bapak Ibu. Kita akan bertemu kembali di ibadah raya Minggu besok tanggal 12 Mei 2024 di tempat ini Gereja Betani Sangkakala. Ibadah Minggu pagi dimulai pukul 10 pagi hingga setengah 12 siang, dan ibadah Minggu sorenya dimulai pukul 4 sore hingga setengah 6 sore. Untuk anak-anak sekolah Minggu jangan lupa ada ibadah sekolah Minggu di hari Minggu tanggal 12 Mei pukul 10.15 siang hingga selesai di lantai 3. Ada tambahan pengumuman dari Ibu, kami persilahkan. Kita mau terima berkat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Kami mengampuni yang bersalah. Kami minta ampun Tuhan untuk semua dosa hujat kami dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Darah Yesus minta membersihkannya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami Tuhan untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, penuhi kami. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Bapak Pendeta Michael Yunus. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Jamalah yang sedang sakit Tuhan, mohon api Tuhan memunahkan segala iblis dan pengikutnya sakit, penyakit dan kelemahan pada umat Tuhan yang sakit. Dan kuduslah darah Yesus mengcover alam sorga, kuasa ilahi terjadi. Dan yang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit telah sembuh. Terima kasih Tuhan, berilah kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan pada kami sekalian dan hal kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, amin. Dihimbau duduk terlebih dahulu Bapak Ibu Jemaat. Kita akan berikan jalan kepada Ibu Pendeta Sherin Imelda. Selamat siang Bapak Ibu, sampai jumpa untuk ibadah Minggu besok ya. Happy Sunday JVCC, dimanapun kita berada sekarang, yuk kita siapin hati kita, and let's praise Him. Come on we sing. Break of day, in hope we rise, we speak your name.